Shalom teman-teman, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada kami pada hari ini, sehingga kami dapat bangun kembali di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang ingin disampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang hanya kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jadi untuk renungan pada pagi hari ini bertemakan jangan khawatir. Sebagai ayat pembuka, mari kita baca di Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar kata jangan atau kata jangan-jangan? Ya, keduanya tersebut memang memiliki basis kata yang sama. Namun, keduanya memiliki makna yang berbeda. Kata jangan adalah perintah yang berisi larangan atau sesuatu hal yang kita tidak boleh lakukan. Sedangkan kata jangan-jangan merujuk kepada sebuah kekhawatiran akan sesuatu. Nah, hal itu dapat berupa apa saja, apalagi dalam kehidupan kita nih. Seperti ketika kita khawatir akan nilai kita khawatir akan masa depan kita, akan karir kita, dan masih banyak lagi. Jadi perasaan takut atau khawatir itu sendiri merupakan salah satu emosi yang juga merupakan bagian dari anugerah yang telah Tuhan kasih untuk kita. Jadi perasaan takut atau khawatir itu tidak selalu berhubungan dengan hal-hal yang negatif. Tetapi ada sisi positifnya, yaitu melalui takut atau khawatir, kita jadi memiliki rem atau kendali dalam kehidupan kita, dalam diri kita, supaya kita tidak bertindak gegabah yang bisa merugikan baik diri kita sendiri ataupun orang lain. Contohnya, kita takut mengalami kecelakaan mungkin di jalan ya. Jadi kita memutuskan untuk lebih berhati-hati lagi saat berkendara atau berjalan. Contoh yang kedua, misalnya kita takut untuk mendapatkan nilai yang jelek saat UAS atau ulangan harian dan lain sebagainya, maka dari itu kita akan lebih rajin dalam belajar. Jadi perasaan takut itu terkadang membuat diri kita menjadi lebih baik. Dalam renungan kita pada hari ini, kekhawatiran yang ingin dibahas adalah tentang seseorang yang tidak beriman, sehingga ia mengalami kekhawatiran. Seseorang yang tidak beriman akan sulit mengalami ketenangan batin dan jiwa karena mereka tidak berpondasikan pada apapun, sehingga sangat rentan ketika diperhadapkan dengan pergumulan, masalah, ataupun tantangan. Nah, tantangan-tantangan itu pasti akan ada dalam hidup kita, entah dari diri kita sendiri ataupun dari lingkungan sekitar kita. Jadi oleh sebab itu teman-teman, kekhawatiran yang berlebihan itu tidak akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, meskipun perasaan takut atau khawatir itu memang ada dalam setiap diri manusia, tapi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kita tetap harus juga menghadapi segala tantangan, masalah yang ada, itu juga dengan hidup dalam iman kepada Tuhan dan dengan yakin bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dalam kondisi apapun. Jadi kita harus percayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kekhawatiran atau ketakutan yang ada dalam diri kita tidak lagi menguasai kita. Ketika mungkin kita memiliki sebuah masalah, entah itu dengan diri kita sendiri, entah itu dengan teman kita, dengan keluarga kita, kita tidak hanya bisa
hanya kayak melepaskannya begitu saja dan pasrah kepada Tuhan. Tapi kita juga harus melakukannya dengan aksi. Karena jika kita hanya berharap tapi kita tidak memiliki aksi, itu semua juga akan sia-sia. Jadi kita juga harus melakukan sesuatu, menemukan solusi dalam menghadapi masalah atau tantangan yang kita hadapi juga. Dan juga berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan dan percaya dengan rencana Tuhan. Dan meminta pertolongan kepada Tuhan juga. Untuk ayat penutup, mari kita baca di Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu melalui video renungan pada pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah apapun yang kami lakukan pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan juga lancar dalam tangan-Mu Tuhan. Sertai dan bimbinglah kami pada hari ini dalam melewati setiap cobaan, masalah, tantangan yang kami akan hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang hanya kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekian untuk renungan pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.